Yang tidak hormati, Om Swastiastu. Majang jero mangku dalar punika semeton tiyang saking Bangli. Ngiring ngriki Presiden Punggul bareng. Sekretari Info Bapak dan Ibu, ini rekan kita dari Bangli, saudara kita dari Bangli akan penting untuk kita dengarkan bersama-sama karena ada hal-hal yang sangat prinsip sekali yang akan disampaikan sehingga teman-teman di sini tahu. Sebagai informasi awal bahwasannya ini teman kita sedang mengalami kesulitan dalam proses kependudukan karena tadi kami minta informasi katanya ada semacam diskriminasi ya, semacam diskriminasi perlakuan sehingga teman-teman kita yang di Bangli, saudara kita sama-sama agama Hindu kok dipersulit. Nah itu tolong lagi sebentar disampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman juga bisa memberikan semacam solusi yang terbaik untuk bisa kita sampaikan. Karena dalam situasi sekarang rasanya tidak mungkin lagi ada istilah kesepakang, tidak ada lagi istilah diskriminasi perlakuan. Itu sangat miris kedengarannya. Karena dalam situasi yang demokratis ini berbeda pendapat itu normal. Janganlah itu dipandang sebagai suatu beban dalam kehidupan kita bermasyarakat di lingkungan kita masing-masing. Lagi sebentar mungkin Bangkung lagi sebentar Titiang mungkin menyampaikan beberapa hal saja. Terkait dengan dunia pendidikan Bapak dan Ibu, tadi disinggung oleh rekan kami dari perpustakaan bahwasannya kegiatan-kegiatan kurikulum itu terkait dengan minat baca. Sesungguhnya kurikulum itu menggunakan struktur yang sudah ada ketentuannya dari pemerintah. Jadi tidak bisa kita mengadopsi sesuai apa yang terjadi di sini, tidak bisa. Karena ketentuannya sudah ada, oleh karena itu untuk membudayakan minat baca itu akan sangat tergantung dengan inovasi teman-teman dunia pendidikan di sekolah. Ya, saya lagi sampaikan itu sangat tergantung dengan guru-guru. Mungkin dalam ke depan perlu kita pikirkan, kita lombakan saja di setiap kegiatan supaya ada semacam kegiatan lomba khusus untuk membaca. Sehingga teman-teman kita di sekolah itu bisa dihargailah suka membaca, lalu bagaimana perlakuan pemerintah tentang siswa-siswa yang suka membaca. Sedang akan kita pikirkan. Yang berikut Bapak dan Ibu, ini terkait dengan pendidikan inklusi. Mungkin Bapak Ibu belum begitu familiar dengan istilah pendidikan inklusi. Untuk diketahui saja Bapak Gubernur, Bapak dan beberapa jajarannya itu sudah mencanangkan bahwasannya Provinsi Bali itu adalah sudah merupakan provinsi pendidikan inklusi. Nah oleh karena itu teman-teman yang mendengarkan dalam forum ini dalam hari yang sangat berbahagia ini, kiranya marilah kita menghilangkan diskriminasi perlakuan terhadap anak-anak kita. Khususnya ada beberapa teman-teman kita yang masih ada di pedesaan, di pinggiran, masih memperlakukan anak perempuan itu tidak perlu berlakukan pendidikan yang lebih tinggi lagi, maksimal SMA, malahan ada lagi maksimal SMP, kasihan. Nah, di sisi lain juga kita perlu membudayakan bagaimana caranya kita supaya menghilangkan budaya kita yang tidak melayani pendidikan bagi anak-anak kita yang sedang mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi, korban sosial, korban narkoba. Itu harus sama perlakuannya di dunia pendidikan. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Mari kita hilangkan. Jangan lagi kita berpikir seolah-olah anak yang memiliki keterbatasan fisik, yang kita sebut dengan disabilitas itu adalah anak-anak kutukan. Tidak Bapak Ibu, ya sekali lagi katakan tidak, karena akademiknya sama dengan anak-anak yang normal. Kemudian ada lagi anak-anak yang tidak dihargai pengakuannya sehingga dia itu emosi. Nah oleh karena itu perlu kita jembatani dengan cara bagaimana kita memberikan pelayanan yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Yang berikutnya lagi Bapak dan Ibu, sesuai dengan kebijakan yang ada Bapak Gubernur, kita di Provinsi Bali sudah memiliki 105 sekolah inklusi. Ya, 105 sekolah inklusi. Artinya di setiap sekolah itu wajib menerima anak-anak baik yang normal
maupun anak yang disabilitas ringan untuk diterima sebagai peserta didik, ya, untuk diterima sebagai peserta didik dan harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan anak-anak yang normal lainnya. Sehingga di sana akan terjadi suatu proses sosialisasi antara anak-anak yang normal dengan anak-anak yang mengalami keterbatasan, akan saling bantu-membantu. Beda dengan kita. Ya, anak-anak yang masih SD, SMP itu otomatis secara alami itu akan membantu teman-temannya yang memiliki keterbatasan. Kalau kita yang sudah tua-tua seperti, kenapa harus menyisihkan? Nah, tentu anak-anak yang mengalami keterbatasan ini adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan ringan. Masih bisa akademiknya bagus. Jangan disiditkan, jangan dipasung di rumah. Jangan malu memiliki anak-anak yang memiliki keterbatasan. Ya, baik tunanetra, tunagrahita, tunarungu, kemudian anak yang lamban belajar, anak yang pintar sekali, cerdas, istimewa, itu harus mendapat pelayanan Bapak dan Ibu. Informasi yang lebih banyak nanti kita lebih banyak nanti diskusi di Dinas Pendidikan, ketemu di Dinas Pendidikan bidang PKPLK, dan kami sendiri juga yang akan bertemu dengan Bapak dan Ibu. Termasuk kurikulumnya pun sama dengan anak yang normal. Nah, kalau seandainya nanti Bapak Ibu menemukan sekolah-sekolah yang tidak menerima anak-anak yang memiliki keterbatasan itu, tolong sampaikan dengan kami. Tolong sampaikan dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Tia Kusuma Wardani, pasti akan ditindaklanjuti. Agar supaya nanti tidak lagi ada istilah diskriminasi perlakuan antara anak-anak yang normal dengan anak-anak yang tidak normal. Saya mohonkan pada Semertola Wiki, ya, Bapak Ibu yang mendengarkan, kita sudah tidak ada lagi perbedaan perlakuan di dunia pendidikan. Sama semuanya. Dan yang berikutnya lagi, sampai dengan beberapa kebijakan, pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Pendidikan, sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan anak-anak untuk anak-anak yang khusus di sini, anak-anak pendidikan inklusi ini. Jadi 12 juta per sekolah diberikan bantuan, kali serang 105 sekolah. Nah, itulah dana pemerintah Provinsi Bali yang sudah dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Dalam hal ini kami sangat kagum dengan kepemimpinan Bapak Mangku Pastika yang sangat concern sekali dalam dunia pendidikan untuk merubah paradigma mindset masyarakat Bali dalam pergaulan yang semakin kompetitif di masa-masa yang akan datang. Semestinya kita respon dan bersyukur agar supaya nanti masyarakat Bali tidak malu-malu untuk mengungkapkan ide-ide cerdasnya. Banyak sekali anak-anak kita yang cerdas, banyak sekali anak-anak yang kita pintar sekali, tapi tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan karena faktor ekonomi. Anak kita masih miskin. Beberapa siswa di Bali Bandara itu 6 orang sudah mendapatkan pengakuan tingkat dunia, baik di Inggris, Jepang, India, Australia, dan bahkan Amerika. Tembus itu. Dan sekali tahun ini anak-anak cerdas kita yang miskin itu mendapatkan nilai tertinggi untuk UN. Nah, itu juga salah satu ukuran, walaupun itu bukan mutlak sekali, tetapi itu salah satu daripada apa yang menjadi kebanggaan kita untuk mengukur tingkat kualitas anak-anak kita. Secara umum nantinya tentu untuk merubah masyarakat kita di Provinsi Bali di masa-masa yang akan datang, kita tidak ada jalan lain kecuali dunia pendidikan. Ya, kecuali dunia pendidikan. Apabila Bapak dan Ibu menemukan di sekitar tempat Bapak Ibu tinggal ada anak-anak yang perlu mendapatkan layanan pendidikan inklusi, kiranya ini perlu untuk disampaikan dan lanjuti ke Dinas Pendidikan. Responlah, ya, responlah. Jangan dibiarkan, baru anak yang tidak normal dibiarkan, diabaikan. Kita sudah mulai untuk menjadi anak yang peka dengan lingkungan. Kita sebagai orang tua yang siap sebagai orang tua asuh, kita budayakan hal itu. Apalah artinya kita memiliki kekayaan
Apalah artinya kita memiliki kelebihan kalau tidak kita sumbangsihkan dengan sesama kita yang memerlukan bantuan. Banyak teman-teman kita yang sukses karena bantuan itu, banyak anak-anak kita yang sukses karena mendapatkan pengakuan dan bantuan dari kita di sekelilingnya. Sekecil apapun dibandingkan tidak ada. Ya, dibandingkan tidak ada. Sebaiknya itu kita sumbangkan. Itu juga merupakan salah satu implementasi daripada ajaran agama yang kita anut. Agama apapun yang kita anut pasti akan mengajarkan kita bersedekah. Kita diajarkan untuk beryadnya. Jangan memikirkan hasilnya dari yadnya yang kita persembahkan. Tidak penting itu. Jangan kita memerlukan suatu expose dari media massa. Tidak perlu itu. Yang jelas itu semuanya ada hasilnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan. Kiranya ini sebagai inspirasi saja. Kalau lebih banyak kita berbicara, mungkin kita akan ketemu di ruang tersendiri di Dinas Pendidikan. Kami akan siap melayani Bapak dan Ibu segala informasi apapun terkait dengan pendidikan, terutama pendidikan inklusi, agar supaya masyarakat Bali kita sudah mulai memiliki mindset yang baru. Karena kita akan berhadapan dengan situasi dan perkembangan yang terbaru dalam dunia yang serba kompetitif sekarang ini. Kita harus berani menunjukkan diri. Kalau kita ingin didengar, kita harus berani bicara. Kalau kita ingin dilihat, harus kita berani berdiri. Mari kita berkompetisi paling cepat untuk memiliki perubahan di masa-masa yang akan datang. Apabila kita tidak berani untuk berubah, maka kita akan menjadi korban perubahan itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, juru mangku, Dudusang, apa yang akan perlu disampaikan. Ini merupakan inspirasi buat kita supaya nanti kita mendengarkan sesungguhnya bagaimana perlakuan beberapa teman-teman kita. Kemungkinan keliru, mari kita luruskan. Kemungkinan terlalu arogan, mari kita ingatkan. Janganlah kewenangan dibawa sebagai sewenang-wenang, sehingga mengorbankan saudara-saudara kita yang terpinggirkan, jauh dari informasi, jauh dari otak, lugu masih. Nah, ini akan menjadi korban. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini kita akan bisa memberikan solusi yang terbaik sehingga saudara-saudara kita yang beragama Hindu jauh di pedalaman tidaklah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.